Razia pekat 7 pasangan terjaring. Bonus atlet PON ditambah. Mahasiswa jual menu berbuka puasa. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, tim gabungan Satpol PP Kabupaten Karo menggerebek lokasi rumah kontrakan di kawasan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 7 pasangan bukan suami istri dijaring di beberapa lokasi. Sebanyak 7 pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia penyakit masyarakat di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Tim gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI Polri, dan Dinas Sosial menyisir sejumlah lokasi remang dan rumah kontrakan. Dari lokasi ini didapatkan rumah kontrakan berisi sejumlah pasangan bukan suami istri dalam satu kamar. Razia ini disebutkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan terutama di bulan Ramadan. Kasat Pol PP Kabupaten Karo, Glora Fajar Purba, bilang razia ini dilakukan untuk menghindari Tanah Karo dari tindakan tidak terpuji, kemudian melakukan penertiban administrasi. Pada malam hari ini kita ada beberapa hasil, ada 7 pasang yang kita dapati di beberapa lokasi, terutama di rumah-rumah kos dan rumah kontrakan yang tidak dapat menunjukkan identitas. Sehingga pada malam ini kita laksanakan pembinaan dengan membuat surat pernyataan dan didampingi oleh penanggung jawab agar kita dapat memberikan shock terapi bagi masyarakat bahwasanya pentingnya mengurus administrasi kependudukan. Belasan pria dan wanita yang terjaring diberi peringatan keras ke kantor Satpol PP Karo. Mereka didata dan dibintai keterangan. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita Parubaya di Kota Medan mengalami dugaan malpraktik dengan kondisi kaki diamputasi. Sebelumnya, korban hanya mengobati jarinya yang sakit kena paku. Pasca dugaan malpraktik yang dilakukan salah satu rumah sakit di Medan, wanita Parubaya ini mendatangi Mapolda Sumatera Utara. Ditemani tim kuasa hukum dan puluhan warga, Julita Surbakti datang menggunakan kursi roda untuk mencari keadilan Senin siang. Sembari menangis, korban bercerita kesusahannya dalam mencari nafkah membantu sang suami karena kondisi kakinya yang kini tidak lagi utuh. Kaki kanannya diamputasi dokter rumah sakit awal Maret lalu, padahal ia datang ke rumah sakit untuk mengobati jari kakinya yang terluka. Namun bukan jarinya yang diobati, tindakan amputasi justru dilakukan hingga kaki Julita Surbakti kini tidak lagi utuh. Julita Surbakti bilang dokter yang menanganinya sama sekali tidak meminta izin pada keluarga saat operasi amputasi kakinya. Saya tidak bisa lagi membantu suami saya mencari nafkah karena kaki saya sudah dipotong. Jadi saya minta keadilan. Saya orang susah, kalau saya nggak punya kaki, kayak mana saya bisa mencari makan? Puluhan warga pendamping Julita menuntut agar rumah sakit yang diduga melakukan tindakan malpraktik diproses secara hukum. Warga menyebut dugaan malpraktik ini bukan kali pertama, namun sudah berulang kali terjadi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sakit hati lantaran tak diberi pinjaman uang modal usaha, seorang pria di Kota Medan tega merampok abangnya sendiri. Pelaku membawa kabur uang sebesar 230 juta rupiah. Ali alias Awi ditangkap petugas Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Utara di kawasan Medan Denai Sabtu kemarin.
Pria berumur 46 tahun ini ditangkap usai merampok uang sebesar 230 juta rupiah milik abangnya sendiri. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menumpangi sepeda motor yang dikendarai karyawan abangnya yang ditugaskan menyetor uang ke bank. Di tengah perjalanan, pelaku meminta sepeda motor dihentikan dan kemudian melakukan perampasan sepeda motor dan uang yang berada dalam jok motor. Usai merampok, pelaku sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil, perhiasan, serta membayar hutang. 6 hari dalam pelariannya, pelaku diringkus personil Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Petugas menyita sejumlah barang bukti. Kepada petugas, Awi mengaku merencanakan perampokan karena sakit hati tidak diberi pinjaman modal usaha. Karena saya ada minta modal untuk usaha tidak dikasih. Berarti kau ambil uangnya itu. Kapan itu minta modal nggak dikasih? Sebelum kejadian. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sumaryono bilang aksi perampokan ini sudah direncanakan dengan matang. Pelaku sudah mempelajari cara korban menyetorkan uang ke bank. Kini polisi masih memburu satu pelaku lagi yang berperan sebagai penadah sepeda motor yang dirampas pelaku. Hasil daripada pencurian dengan kekerasan itu, pelaku telah memberikan sejumlah barang, yaitu ada satu unit mobil, kemudian beberapa emas berlian dan beberapa barang lainnya. Kini Awi terancam dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bonus atlet PON ditambah, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, setelah mengalami pengunduran beberapa kali, atlet Sumatera Utara peraih medali PON 2024 akhirnya menerima bonus. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution naikkan bonus dengan total penambahan 10 miliar rupiah. 6 bulan pasca perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024, atlet di Sumatera Utara akhirnya memetik hasil. Mereka yang telah berhasil menempatkan nama Sumatera Utara pada posisi 4 PON 21 kemarin akan mendapatkan bonus bahkan ditambah 10 miliar. Meski sempat terkendala akibat pilkada dan kecilnya bonus yang akan diberi, namun kini mereka sudah mendapatkan kepastian. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang selain penambahan 10 miliar rupiah, pemberian bonus juga tidak dikenakan pajak. Nambah 10 miliar kurang lebih. Apa harapan sama atlet kita Pak mungkin ke depan ini? Dia tetap semangat, harus terus berprestasi, harus dilatih terus. Tadi saya juga sama Ketua KONI agar diperbanyak eventnya, karena dimanapun berlatih, para atlet ini perlu tempat bertanding, perlu event untuk bertanding. Jadi saya katakan harus berbanyak event. Sebelumnya, atlet Sumut ini berhasil menempatkan nama Sumut di posisi keempat. Mereka menyabet 80 medali emas, 59 medali perak, dan 115 medali perunggu. Atlet dan pelatih awalnya akan diberi bonus dengan total 56 miliar rupiah, namun atlet kecewa karena terbilang kecil dengan rincian 287 atlet peraih medali emas, 145 atlet peraih medali perak, 265 atlet peraih medali perunggu, serta 254 pelatih. Protes juga sempat disampaikan atlet bergu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jajanan lomang panas di Jalan Flamboyan Medan ketiban rejeki. Dengan rasa yang khas, warga menjadikan kudapan beras ketan ini menjadi oleh-oleh dari Medan. Kudapan lemang merupakan makanan khas yang terkenal dari tebing tinggi Sumatera Utara. Biasanya dagangan lomang panas Jaya yang terletak di Jalan Flamboyan Medan ini hanya jajanan biasa. Namun karena racikan, aroma khas, dan rasa yang gurih membuat kuliner ini digemari warga. Tak hanya sekedar jajanan, warga kini sudah menjadikan jajanan ini menjadi kuliner oleh-oleh dari Medan. Karafi, penjual lomang, bilang sehari mereka mampu memproduksi 200 batang lemang.
Sedangkan akhir pekan penjualan meningkat menjadi 500 batang. Lemang ini sering dijadikan warga sebagai oleh-oleh. Mungkin yang membedakan di selai serikaya aja, orang pada suka selai serikayanya mungkin agak bulan gitu ya. Kelezatan lomang ini diakui Amirullah, warga luar kota Medan ini bilang selalu membeli lemang di sini saat berkunjung ke kota Medan. Kita dari Depok kan, dia pulang ke Aceh, mampir di Medan, kita mampir di Medan dibeli lemang ini. Nah, soalnya rasanya sih enak gitu. Oh, berarti bukan kali pertama nyoba lemang meskipun abang warga Depok ya bang ya? Depok, Jawa Barat. Ya. Untuk cita rasanya sesuai nggak di lidah abang yang notabene bukan masyarakat Sumatera Utara nih bang? Kalau masalah rasanya sih memang udah sesuai sih. Ya. Untuk harga masih terjangkau, hanya dengan Rp40.000 warga sudah dapat menikmati lomang panas ditambah selai khas buatan pedagang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, mudik lebaran tahun ini, trafik penumpang baik domestik dan luar negeri di Bandara Kuala Namu mulai mengalami peningkatan signifikan. Angkutan mudik lebaran Idul Fitri tahun 2025 di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sudah dimulai sejak Jumat lalu. Masa angkutan mudik lebaran ini akan berlangsung selama 22 hari, di mana puncaknya diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 atau H-3 lebaran. Untuk memastikan kelancaran arus mudik di Bandara Internasional Kuala Namu, PT Angkasa Pura Aviasi telah menggelar apel kesiapan posko angkutan lebaran. PT Angkasa Pura Aviasi memprediksi untuk tahun ini trafik penumpang yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu akan mengalami peningkatan antara 5 hingga 6% dibandingkan tahun lalu. Ermansyah Saragi, Senior Manager of Operation PT Angkasa Pura Aviasi mengatakan lonjakan mudik diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan jumlah penumpang 28.416 orang. Sedangkan puncak arus balik lebaran 2025 akan terjadi pada H+10 atau 11 April 2025 dengan jumlah penumpang 25.789 orang. Dan untuk extra flight atau penambahan penerbangan selama masa angkutan lebaran, hampir seluruh maskapai yang ada telah mengajukan extra flight dengan jumlah 23 extra flight. Perkiraan kami prediksi puncak arus mudik terjadi H-3. Ya, kami prediksikan penumpang sebanyak 28.000. Kemudian untuk arus baliknya kami prediksi ya di H+10 atau di tanggal 11-nya. Kalau kami prediksi kenaikan 5-6%. Ya, untuk penumpang, kemudian juga untuk pesawat udara kenaikannya 3%. Prediksi. PT Angkasa Pura Aviasi telah menyiapkan 774 personil bandara yang terdiri dari AFSEC, teknik, servis, dan sejumlah personil instansi lain dari TNI Polri serta otorita bandara. Selain itu, mereka juga menyiapkan moda transportasi darat yang terdiri dari 60 unit bus, 20 unit taksi, 175 unit taksi online, serta kereta api bandara yang melakukan perjalanan 24 trip per harinya. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah mahasiswa jual menu berbuka puasa, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral gelar pemeriksaan kesiapan listrik BBM dan gas di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan hingga ke sistem penjualan. Usai meninjau pasokan listrik di kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, rombongan Kementerian ESDM dan BPH Migas melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau pangkalan gas LPG di Jalan Yosudarso Medan. Di sini rombongan memeriksa langsung sistem penjualan gas LPG mulai dari pangkalan hingga langsung ke tangan pembeli.
Selain ke pangkalan gas, rombongan langsung mengecek penjualan bahan bakar minyak ke salah satu SPBU. Di sini rombongan BPH Migas dan Kementerian ESDM memastikan kadar BBM dan jumlah liter menggunakan alat khusus. Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Erika Retnowati bilang pasokan energi listrik, BBM, serta gas masih aman untuk Ramadan dan Idul Fitri ke depan. Untuk pasokan BBM dan gas dipastikan aman hingga 23 hari ke depan. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang sudah disiapkan oleh Pertamina ya, termasuk juga Pertamax. Kemudian juga volumenya juga tadi ukurannya kita juga sudah cek ketika dikeluarkan 1 liter dari nozzle itu memang kita ukur memang betul, bahkan ada yang lebih dari 1 liter ya, jadi tidak usah khawatir baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas atau volumenya. Kemudian juga LPG, kami juga tadi mengunjungi salah satu pangkalan di sini, kita melihat mereka menjual sesuai dengan HET ya, 17.000. Retno juga menyebut gas bumi yang disalurkan PT Pertamina Gas melalui jaringan gas rumah tangga dipastikan aman, mengingat jumlah konsumen gas rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi sehingga pasokan gas saat Lebaran aman terkendali. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kuliner bubur sop pedas memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat Kota Medan. Betapa tidak, rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan dapat memanjakan siapapun yang menikmatinya. Saudara, Nusantara memiliki berbagai tradisi yang melekat di masyarakatnya, baik itu berupa kebudayaan ataupun juga kuliner yang memiliki berbagai cita rasa yang khas. Nah, pernah dengar tidak tentang bubur sup pedas? Nah, supaya tidak penasaran, saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Al-Masun untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa bubur sup pedas yang menjadi primadona di masyarakat Kota Medan. Disinilah kuliner legendaris khas Tanah Deli ini terus diwariskan. Masjid Raya Al-Masun Medan yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli terus menjaga tradisi dan warisan kuliner berupa bubur sup pedas yang digemari warga selama puluhan tahun. Terbuat dari bahan utama beras, dicampur dengan beberapa jenis sayuran dan potongan daging, serta rempah-rempah pilihan. Selain itu, cara memasaknya juga masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar dan wadah yang terbuat dari tembaga. Rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan menjadikannya primadona bagi para penikmatnya. Tak heran, setiap harinya warga rela antre untuk mendapatkan pembagian bubur yang dibagikan pengurus masjid. Pembagian bubur ini sudah menjadi tradisi setiap harinya selama bulan Ramadan. Ada yang membawa bubur dengan wadah sendiri untuk dibawa pulang, ada yang menyantap langsung di masjid. Nah, saudara, setelah menunggu beberapa menit, saya akhirnya mendapatkan bubur pedas khas Deli ini. Dapat kita lihat di sini teksturnya cukup kental dan dapat di sini kita lihat terdapat potongan-potongan sayuran dan juga aroma rempah yang cukup dominan di bubur ini. Dan tadinya saudara, para warga datang untuk berkumpul dan membawa wadah masing-masing untuk membawa pulang bubur pedas khas Deli ini. Dalam perjalanannya selama 50 tahun terdapat perubahan dengan bubur yang dahulu. Sebelum berganti nama menjadi bubur sup pedas, bubur ini dulunya disebut bubur pedas. Perbedaan yang signifikan antara kedua makanan ini terletak pada penggunaan bumbu kering dan rempah yang lebih banyak. Ini bubur pedas dengan bubur sop itu antara langit dan bumi. Bedanya. Jadi bubur pedas itu bumbunya itu bumbu kering. Jadi biasanya orang-orang Melayu dulu 4 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mencari nih bumbu-bumbu ini dikeringin. Sudah puasa sudah tidak mencari lagi, sudah ada bumbunya. Nah, sayur-sayurannya juga banyak ragamnya kalau bubur pedas ini. Nah, kalau bubur sup ini tidak begitu banyak. Sayurnya cuma 2, kentang wortel, beras sama daging. Nah, itu sangat jauh beda. Bubur yang terus dilestarikan dan tradisi yang terus dipertahankan menjadikan kuliner ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Medan.
Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur legendaris ini bisa datang dan berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun Medan saat bulan Ramadan. Nah saudara, bubur sop pedas khas Tanah Deli ini bukan hanya untuk mempertahankan tradisi saja, namun juga untuk menjadi ajakan untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah mahasiswa di Kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih Jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.